Baik, kita mulai kembali perkuliahan kita kali ini tentang segitiga sampai dengan teorema Pythagoras sebetulnya di pertemuan kali ini. Tapi kita lihat saja nanti bisa sampai atau tidak. Yang pertama, di buku geometri yang sudah dimiliki masing-masing, soft file-nya, nanti bisa diklik halaman 199. Di sini ada bagian 4.1 mengenai triangles sama angles. Jadi segitiga dan sudut-sudutnya. Nah, yang pertama kita akan berbicara tentang classifying triangles atau pengelompokan segitiga. Jadi kalau misal di sini dikasih definisi segitiga itu triangle is a figure form. Jadi segitiga itu sebuah bangun yang dibentuk oleh 3 segmen, 3 ruas garis, kemudian yang terhubung 3 ruas garis itu terhubung oleh 3 titik yang tidak linier gitu. Jadi 3 ruas garis ini nanti dihubungkan oleh bukan dihubungkan 3 ruas garisnya ya, ada 3 titik yang dihubungkan oleh 3 ruas garis yang tidak kolinier. Nah, jadi dari sini, dari definisi tersebut, si segitiga ini bisa dikelompokkan. A triangle can be classified by its side and by its angle. Jadi dari definisi yang kita tadi ketahui, ada segmen garis, ada ruas garis, ada juga 3 titik. Jadi nanti segitiga ini bisa dikelompokkan berdasarkan titiknya, juga berdasarkan sudut-sudutnya. Nah, yang pertama ini ada pengelompokan berdasarkan sisi. Jadi kalau misal kita memiliki segitiga dengan sisi yang sama, kita bilang biasanya sebagai segitiga sama sisi. Di sini disebutnya equilateral triangles. Kalau misal segitiganya itu ada 2 sisi yang sama, 2 sisi yang kongruen, maka disebutnya sebagai segitiga sama kaki. Kalau di istilah bahasa Inggrisnya disebut isosceles triangles. Nah, kalau misalkan segitiga itu kita nggak tahu dia sisinya sama atau tidak, jadi segitiganya sebarang, kita biasanya sebut itu sebagai segitiga sebarang. Tapi di sini sebutnya sebagai scalene triangles. Kemudian segitiga juga diklasifikasikan berdasarkan sudut yang dimilikinya. Kalau segitiganya memiliki sudut lancip, kita bilang biasanya jadi ada 3 sudut lancip, ketiga sudutnya ini lancip semuanya, kita biasanya bilang sebagai segitiga lancip. Kalau di sini disebutnya acute triangles. Kemudian kalau segitiganya ini memiliki sudut-sudut yang sama, kita biasanya bilang segitiga sama sisi mesti nanti sudut-sudutnya sama. Iya betul. Di sini disebut equiangular triangles. Kemudian ada segitiga siku-siku. Kalau misal ada satu sudut yang memiliki sudut siku-siku, disebutnya sebagai right triangles. Kemudian ada segitiga yang ada satu sudutnya itu sudut tumpul atau obtuse angle. Jadi di sini juga disebutnya sebagai segitiga tumpul atau obtuse triangles. Nah, an angular triangle is also acute katanya. Jadi yang si segitiga dengan sudut yang sama ini, sama sudutnya ini pasti merupakan segitiga yang lancip gitu. Karena kalau jumlah sudut dalam segitiga kan 180 semuanya ya. 180 kalau misal kita bagi 3 sama besar mesti 60 itu kurang dari 90, sudut yang kurang dari 90 itu kita sebut sebagai sudut lancip atau acute angles. Kita coba lihat contohnya di sini. Contoh yang pertama ada classifying triangles. Di sini yang A, kalau misal ada segitiga ABC, dia memiliki 3 sudut lancip, 3 acute angles. Dia juga tidak memiliki sisi yang kongruen, maka it is an acute scalene triangle. Jadi di sini disebutnya dia punya sudut lancip, tapi dia tidak memiliki sisi-sisi yang kongruen. Disebutnya sebagai segitiga lancip yang sembarang. Kemudian kalau dia di sini sudut segitiga DEF memiliki satu sudut obtuse itu sudut tumpul, dan dia memiliki 2 sisi yang saling kongruen, maka disebutnya sebagai segitiga sama kaki yang tumpul. Segitiga tumpul sama kaki. Jadi obtuse isosceles triangles. Nah, kemudian di sini kita punya gambar
ada segitiga ABC, di sini ada sisi merah, kemudian di sini ada sisi yang biru. Sisi yang biru ini disebut sisi yang adjacent, dia punya common titik vertex yang sama, punya ya AB sama AC ini dia punya titik yang sama, disebutnya sebagai vertex gitu. Kemudian kalau dia punya vertex yang sama, maka dua sisi ini disebut sisi yang adjacent. Kalau dia tidak memiliki ada di depan tadi vertex antara dua sisi yang adjacent, maka dia disebutnya sebagai sisi opposite, sisi berlawanan sudut, sisi ya di hadapan sudut A. Biasanya kita disebutnya sebagai sisi yang ada di hadapan sudut A. Di sini sebutnya side opposite sudut A gitu. Nah, kemudian ada right and isosceles triangle. Kita mau melihat segitiga siku-siku dengan segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku itu di sini dia punya kalau kita sebutnya sisi siku. Sisi siku di sini dibilangnya sebagai leg set. Jadi kaki yang pertama, ini kaki yang kedua, kaki sikunya. Kemudian di depan sudut siku-siku ini, jadi side opposite sudut siku-siku ini disebut sebagai hipotenusa atau sisi miring. Nah, kemudian ada segitiga yang sama kaki. Nah, kakinya ini kita sebut sebagai ya kaki-kaki segitiga sama leg gitu. Jadi leg yang ini alasnya gitu. Jadi yang sama kaki itu kaki-kakinya, sisi-sisi kakinya yang adjacentnya itu, yang alasnya itu sebagai base gitu. Nah, itu tentang right triangle, jadi segitiga siku-siku sama segitiga sama kaki. Oke, sekarang kita ke identifying part of. Jadi kita mau mengidentifikasi segitiga siku-siku sama kaki. Coba kita lihat. Explain why segitiga ABC. Jadi jelaskan kenapa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Kemudian identifikasikan atau sebutkan mana legs kaki-kakinya sama mana sisi miringnya. Jadi mana sisi sikunya sama mana sisi miringnya. This side is the base of triangle dan mana alasnya gitu. Ini kita bisa lihat contoh jawabannya di sini in the diagram. Jadi di diagram ini 5 kaki ya. Biasanya ukuran panjang di luar negeri itu pakai feet. Jadi ukuran AC itu 5 kaki, ukuran BC juga 5 kaki. Terus ini di siku-siku di C, iya di siku-siku dia juga sama kaki. Kemudian ini base-nya berarti 7 feet kurang lebih katanya gitu. Jadi kalau misal ditanya mana hipotenusanya in the diagram, you are given that C as right angles. Jadi C ini memang tadi sudut siku-siku, kemudian berarti sudut segitiga ABC. Kalau misal begitu adalah segitiga yang siku-siku karena dia ada sudut siku-siku 1, tadi definisinya demikian. Kemudian karena AC dan BC itu 5 kaki panjangnya, di sini dibilang AC dan BC 5 kaki panjangnya, maka panjang AC kongruen dengan panjang BC, maka demikian dikatakan segitiga ABC adalah segitiga yang sama kaki gitu. Jadi karena dia segitiga sama kaki dan dia juga segitiga siku-siku, maka dia dibilang sebagai right isosceles triangle. Jadi segitiga siku-siku sama kaki. Nah, yang B kita lihat side AC dan side BC. Jadi sisi AC dan sisi BC adalah sisi yang saling adjacent, memiliki satu titik vertex yaitu C. Jadi titiknya ada yang sama di situ. Kemudian sisi sudut C ini juga merupakan sudut yang siku-siku atau right angle, so they are the leg. Jadi ini memang kaki-kakinya gitu, karena dia merupakan adjacent. Kemudian di sini juga ada sudut siku-siku, maka ini mesti kaki-kakinya, kaki-kaki segitiganya. Kalau begitu di hadapannya ini mesti adalah base-nya atau alasnya. Kan tadi dibilang di atas kalau dia segitiganya isosceles, maka nanti yang mengapit dua adjacent side ini atau dua sisi yang adjacent ini itu adalah base atau sisi alas.
Kalau di siku-siku yang mengapit dua adjacent ini, kaki-kakinya ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, berarti kalau begitu di mana hipotenusa sama base-nya? Hipotenusa sama base-nya itu ada di sisi AB. Sisi miring sama sisi alasnya itu ada di AB. Kemudian kita mau menggunakan sudut untuk menentukan ukuran dari sebuah segitiga. Kita lihat dulu pengertian tentang interior angle sama exterior angles. Jadi sudut luar sama sudut dalam. Sudut dalam kita lihat ini yang berarsir merah itu sudut dalam. Kalau sudut luar ini yang berarsir biru itu adalah besar-besar sudut luar. Perhatikan ya, ini yang diapit oleh sisi-sisi perpanjangannya. Nah, lihat. Kemudian ada teorem bahwa teorema 4.1 tentang jumlah sudut dalam segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga itu semuanya adalah 180 derajat, sama seperti yang sering kita dengar sebelum-sebelumnya, mungkin sebelum ini, bahwa segitiga itu memiliki sudut dalam yang kalau kita jumlahkan itu adalah 180 derajat. Proofnya atau buktinya di sini kita lihat, kita coba telaah. Diberikan segitiga ABC, kita lihat nih ada segitiga ABC, kita membuktikan bahwa sudut 1, sudut 2, dan sudut 3 adalah kalau dijumlah sama dengan 180. Caranya kita menggunakan postulat garis paralel. Jadi kita buatkan sebuah garis paralel yang melalui B dan sejajar dengan AC. B paralelnya kita bikin sebuah garis paralel melalui B sejajar dengan AC, garis paralel. Kita bikin garis melalui B sejajar dengan AC, sehingga nanti ada sudut 4, sudut 5, sudut 1, 2 itu sudut-sudut dalam segitiga. Nah, karena sudut 4, sudut 5, sudut 2 ini adalah sudut yang berpelurus, maka jumlah sudut 4, sudut 2, sudut 3 itu adalah 180. Kemudian di sini, kamu juga you also know that sudut 1 dengan sudut 4, coba lihat. Ini adalah berseberangan dalam, sudut berseberangan dalam. Sudut berseberangan dalam itu saling kongruen. Berseberangan dalam itu kemarin disebutnya alternate interior angles. Kemudian sudut 3 dan 5 ini juga sama berseberangan dalam. Jadi 4 dan 1 itu sama, 5 dan 3 juga sama. Jadi kalau begitu kan tadi kita bisa jumlahkan sudut 4 tambah sudut 2 tambah sudut 5 itu sama dengan 180 karena dia saling berpelurus. Padahal sudut 4 sama dengan sudut 1, sudut 5 sama dengan sudut 3. Jadi di sini kita bisa katakan sudut 1, sudut 2, sudut 3 kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 180. Nah, itu tentang teorema sudut dalam segitiga. Kemudian ada teorema sudut luar segitiga. Kita lihat ada sudut 1 di sini. Sudut 1 itu akan sama dengan jadi besar sudut 1 itu akan sama dengan besar sudut A ditambah dengan besar sudut B gitu. Dia nggak kasih buktinya, tapi dia langsung kasih contoh di sini. Misal ada sudut 2x ditambah 10, kemudian ada sudut x, ada sudut 6, 5 dengan posisi seperti gambar yang di sini. Tadi dikatakan berdasarkan teorema 4.2 atau teorema sudut luar segitiga, kalau 2x ditambah 10 ini mesti akan sama dengan X ditambah dengan 6, 5. Sehingga kita bisa menemukan X-nya itu adalah 55. Jadi kalau gitu sudut luarnya akan berapa? Sudut luar kan 2 kali X ditambah 10, berarti 2 kali 55 ditambah 10. Jadi sudut luarnya adalah 120 derajat. Nah, dari teorema yang di sini, dari teorema yang exterior angles itu, kita bisa menemukan sebuah corollary. Corollary itu akibat dari sebuah teorema. Jadi kalau misal ada segitiga yang siku-siku, bagaimana dengan sudut A dan B? Maka sudut A dan B juga akan sama dengan 90 kalau dijumlahkan. Karena kan tadi sudut dalam segitiganya itu 180. Nah, ini tentang triangle sama sudut-sudutnya. Terima kasih.